Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kakak-kakak kelas 8? Semoga sehat selalu ya dan selalu dalam lindungan Allah. Bertemu kembali dengan Bu Nurul, tentunya untuk belajar matematika. Nah, untuk video kali ini yang akan dibahas materi matematika masih tentang relasi dan fungsi ya. Melanjutkan yang sebelumnya. Nah, untuk di part 2 kali ini, apa saja sih yang akan dibahas? Nah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran dalam memahami materi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi relasi dan fungsi part 2. Yang pertama, pengertian fungsi. Yang kedua, pengertian korespondensi satu-satu. Yang ketiga, cara menyajikan fungsi. Dan yang keempat, nilai fungsi. Nah, ini pokoknya semua masih berkaitan dengan relasi ya, Kak. Jadi jangan sampai lupa dengan materi yang sebelumnya. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian fungsi atau pemetaan. Ya, jadi kata lainnya adalah pemetaan. Fungsi atau pemetaan adalah relasi himpunan A ke himpunan B yang setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Nah, berikut contohnya. Di sini relasi tentang nilai ulangan matematika. Nah, di sini himpunan A jadi berisi tentang siswa dan himpunan B berisi dengan nilai ulangan. Nah, himpunan A anggotanya memiliki tepat satu pasang dengan anggota himpunan B. Inilah yang disebut dengan fungsi ya. Jadi himpunan A anggotanya tidak boleh memiliki pasangan yang double, harus memiliki satu pasang. Tapi dari himpunan B boleh anggotanya berpasangan double. Atau dari diagram panah ini kita istilahkan panah. Jadi anggota B boleh dipanahi dua dari anggota himpunan A, tapi anggota himpunan A harus satu panah yang mengarah ke anggota himpunan B. Seperti itu. Dan himpunan A juga anggotanya tidak boleh ada yang jomblo ya. Jadi harus memiliki pasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Ya, kita lanjutkan. Pengertian korespondensi satu-satu ya, yaitu relasi himpunan A ke himpunan B yang setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B dan begitupun sebaliknya. Nah, berikut contohnya. Di sini relasinya tentang nomor absen siswa. Dari himpunan A anggotanya siswa dan himpunan B anggotanya adalah nomor absen. Jadi setiap anggota himpunan A pasti memiliki nomor absen dan tidak ada yang double baik dari anggota himpunan A maupun dari anggota himpunan B. Nah, di sini contohnya Eka nomor absennya 1, Wahyu nomor absennya 2, dan seterusnya. Jadi, masing-masing harus memiliki satu pasang, ya, baik dari anggota himpunan A maupun anggota himpunan B. Selain harus berpasangan tepat satu, baik dari A maupun dari himpunan B, tidak boleh juga ada yang jomblo. Jadi, semuanya harus berpasangan. Seperti itu ya, jadi bisa yang membedakan relasi, fungsi, maupun korespondensi satu-satu. Baik, supaya lebih paham, nah dari diagram panah berikut, nah mari kita tentukan mana yang merupakan relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Dari yang pertama, yaitu di sini diagram panah tentang anaknya. Ajit anaknya Pak Muhsin, Enal anaknya Pak Muhsin juga, dan seterusnya. Di himpunan A anggotanya tentang nama anak, di himpunan B anggotanya tentang nama ayahnya. Nah, di sini sudah pasti relasi, betul ya. Kalau ada dua himpunan saling berpasangan, sudah pasti ini relasi. Nah, tapi ini apakah fungsi? Nah, coba semuanya anggota himpunan A memiliki tepat satu pasang, jadi fungsi. Nah, tapi apakah korespondensi satu-satu? Ya, betul, bukan korespondensi satu-satu, karena himpunan B anggotanya ada yang double. Jadi bukan korespondensi satu-satu. Selain double, ada juga yang tidak memiliki pasangan. Nah, selanjutnya yang kedua, tentang pelajaran yang disukai. Buyung memiliki 2 pelajaran yang disukai dan seterusnya. Ya sudah pasti relasi ya. Nah, tapi apakah fungsi? Bukan, betul. Jadi karena ada anggota himpunan A yang pasangannya double atau panahnya double, jadi bukan fungsi. Karena bukan fungsi, jadi otomatis bukan korespondensi satu-satu. Selanjutnya, diagram panah tentang faktor dari. 2 faktor dari 4, faktor dari 6 juga, faktor dari 10 juga. Nah, betul ini merupakan relasi, tapi
bukan fungsi ya, karena ada anggota A yang tidak memiliki pasangan. Nih, 7 di sini tidak memiliki pasangan, tidak punya panah ke B. Selanjutnya, di sini tentang ada himpunan E, nama-nama negara, dan himpunan F, nama-nama kota. Sudah pasti ini relasinya ibu kota dari ya. Nah, jadi ini relasi. Oh, fungsi juga ya kan, karena semuanya dari anggota himpunan E, nih yang di sebelah kiri, memiliki tepat satu pasang dengan anggota himpunan F. Dan ini juga merupakan korespondensi satu-satu. Ya, semua anggota F berpasangan juga. Tidak ada yang tidak memiliki pasangan dan tidak ada juga yang pasangannya double. Selanjutnya yang terakhir, ini sudah pasti relasi tentang mata uang dari dolar, mata uang dari Amerika, dan seterusnya. Nah, apakah ini fungsi? Iya, betul fungsi, karena anggota himpunan M memiliki tepat satu pasang dengan anggota himpunan N. Tapi ini bukan korespondensi satu-satu ya. Kenapa? Karena ada anggota N yang tidak punya pasangan. Yang mana? Yaitu Cina. Nah, di sini tidak ada panah yang mengarah ke Cina. Jadi bukan korespondensi satu-satu. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kesimpulannya, jadi suatu relasi belum tentu merupakan fungsi. Tapi semua fungsi sudah pasti merupakan relasi. Nah, selain itu, suatu fungsi belum tentu berkorespondensi satu-satu, tapi semua korespondensi satu-satu sudah pasti merupakan fungsi. Gitu. Oke, kita bahas materi yang berikutnya, cara menyajikan fungsi. Ada 5 cara. Yang pertama, diagram panah. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga, notasi dan rumus fungsi. Yang keempat, tabel. Dan yang kelima, grafik fungsi. Untuk yang pertama dan yang kedua, sama ya seperti cara menyajikan relasi. Dan yang kelima ini sama halnya juga dengan diagram kartesius gitu ya. Jadi sebenarnya di sini ada 2 hal yang baru, notasi dan rumus fungsi, lalu tabel. Nah, jadi kita bahas hanya yang cara yang ketiga, keempat, dan yang kelima ya Kak ya. Baik, nah cara menyajikan fungsi dengan notasi fungsi. Nah, tapi apa sih maksud dari notasi fungsi? Nah, suatu relasi jika setiap anggota himpunan X berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan Y, maka bentuk notasi fungsinya, nah seperti ini ya, F.2 X lalu panah menuju Y. Tapi ini cara membacanya, fungsi F memetakan X ke Y gitu. Karena tadi istilah lain fungsi adalah pemetaan. Nah, jadi untuk membaca ini, fungsi F memetakan X ke Y. Kenapa sih harus X dan Y? Karena nanti disesuaikan dengan diagram kartesius. Kalau di diagram kartesius kan sumbu X dan Y. Nah, jadi kita gunakan X dan Y. Untuk bentuk notasi fungsinya bisa juga seperti ini. F.2 X panah AX plus B. Nah, jadi Y ini memiliki arti AX plus B. Nah, untuk membacanya sama. Fungsi F memetakan X ke AX plus B. Nah, maksudnya apa sih di sini? Simbol-simbolnya. Nah, untuk F adalah fungsi. Nah, untuk X adalah daerah asal atau domain, ya kan? Dan untuk Y atau AX plus B ini merupakan bayangan dari X. Nah, atau daerah hasil. Selanjutnya, rumus fungsinya dari notasi ini tadi seperti apa? Ini dia, Fx sama dengan AX plus B. Nah, di sini Fx bisa juga diganti dengan Y karena memiliki arti yang sama. Tapi selain penulisan menggunakan F, bisa juga menggunakan huruf yang lain. Biasanya huruf G, huruf H, dan yang lainnya. Gitu ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh soal menentukan rumus fungsi. Diketahui suatu fungsi F memetakan X ke X plus 2. Tentukan rumus fungsinya. Mari kita jawab. Jadi tadi ya langsung Fx sama dengan, nah kita lihat setelah panah ini apa bentuknya, yaitu X plus 2. Inilah rumus fungsinya. Jadi dari bentuk notasi fungsi ini kita ambil saja yang di sebelah kanan yang dipanahi, lalu di depannya kita tambahkan Fx sama dengan, sehingga Fx sama dengan X plus 2. Inilah rumus fungsinya. Oke, gampang ya. Nah, selanjutnya nilai fungsi. Kita harus tahu nilai fungsi itu apa sih. Jadi artinya yang pertama bisa daerah hasil atau range. Nah, berikutnya bisa juga memiliki arti nilai dari Fx.
Ya, dibaca fungsi X dengan daerah asal X. Dan berikutnya bayangan dari daerah asal gitu. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh soal menentukan nilai fungsi. Diketahui fungsi f memetakan x ke 3x min 1. Tentukan a, nilai fungsi untuk x sama dengan negatif 4. Dan b, bayangan dari 5. Nah, berarti 5 ini adalah daerah asal, ya, x-nya gitu ya. Mari kita jawab. Dari yang a, fx sama dengan 3x plus 1. Jadi caranya untuk menentukan nilai fungsi dari rumus fungsi, kita tinggal mengganti x dengan bilangan yang diminta. Tadi x-nya berapa? X-nya negatif 4. Jadi x-nya ini kita ganti dengan negatif 4. Sehingga artinya, nah jadi untuk fx-nya, rumus fungsinya nih diganti. X-nya diganti dengan negatif 4. Sehingga f dalam kurung negatif 4 sama dengan 3 dikali negatif 4 dikurang 1 sama dengan, nah, negatif 12 dikurang 1. Sehingga hasilnya negatif 13. Berikutnya yang B, mari kita jawab. Masih sama rumus fungsinya ya, fx sama dengan 3x dikurang 1. Nah, x-nya diganti berapa? Diganti dengan 5 karena bayangan dari 5. Jadi 5 ini memiliki arti x. Ya, ini adalah x-nya. Sehingga di jawabannya, sehingga f dalam kurung 5 karena x-nya kita ganti dengan 5 sama dengan 3 dikali 5 dikurang 1. 3 kali 5 sama dengan 15 dikurang 1 sehingga hasilnya 14. Jadi bayangan fungsi 3x min 1 jika daerah asalnya 5 adalah 14 gitu. Nah, contoh berikutnya. Suatu fungsi didefinisikan dengan rumus h dalam kurung x sama dengan min 2x ditambah 5. Tentukan. Yang A, h dalam kurung n ditambah 1. Dan yang B, tentukan nilai a jika h dalam kurung a sama dengan min 17. Mari kita jawab. Yang pertama, yang ditanyakan h dalam kurung n plus 1. Tadi rumus fungsinya apa? H dalam kurung x sama dengan min 2x ditambah 5. Nah, ini sama caranya dengan yang sebelumnya. X-nya kita ganti dengan yang diminta. Yang diminta di sini apa? X-nya yang mana? Ini kita lihat. Yang di dalam kurung n plus 1. Nah, berarti X-nya adalah n plus 1 ini. Ini sebagai X. Ya, pokoknya dilihat aja dari bentuknya. Ya, kan tadi bentuk rumus fungsi h suat f dalam kurung x. Tapi kalau yang di sini rumus fungsinya kan pakainya h. Nah, yang di dalam kurung ini adalah x. Tapi yang ditanyakan dalam kurungnya n plus 1. Sehingga x-nya diganti dengan n plus 1. Sehingga bentuknya berubah menjadi h dalam kurung n plus 1 sama dengan min 2. Nah, setelah min 2 kan x. Jadi x-nya diganti n plus 1. Min 2 dikali dalam kurung n plus 1 ditambah 5. Sehingga ini pakai ini ya, distribusi ya, atau kali pelangi. Min 2 dikali n, lalu ditambah min 2 dikali 1. Sehingga jawabannya min 2n, min 2 dikali n, min 2n, min 2 dikali 1, min 2 ditambah 5. Mana lagi yang masih bisa dihitung? Nah, kita sederhanakan ini. Min 2 ditambah 5 karena sejenis. Sehingga jawabannya min 2n, lalu min 2 ditambah 5, sama, yaitu plus 3. Sehingga min 2n plus 3. Berikutnya untuk yang B, tentukan nilai A jika H dalam kurung A sama dengan min 17. Nah, dalam kurungnya diganti dengan A. Yang tadinya X diganti A. Ini artinya sama saja ya. Nah, tapi ini yang berarti yang ditanya adalah daerah asalnya. Berapa? Daerah asal yang daerah hasilnya min 17 itu berapa sih? Nah, caranya berbeda ya dari contoh yang sebelumnya. Mari kita jawab. Pokoknya kita tulis dulu rumus fungsinya H dalam kurung X sama dengan min 2X ditambah 5. Nah, kita ganti tadi sesuai yang diminta, dan yang di dalam kurung adalah A. Jadi X-nya diganti dengan A. Jadi A ini adalah X-nya. Sehingga bentuknya menjadi H dalam kurung A
sama dengan min 2. Nah, di sini X-nya juga diganti A. Min 2A ditambah 5 sama dengan, nah ini karena H dalam kurung A sama dengan min 17, jadi ujungnya sama dengan min 17. Nah, sehingga min 2A ditambah 5 sama dengan min 17. Nah, jadi bentuknya PLSV ya. Kita cari nilai A-nya berapa. Berarti selanjutnya mana sih yang harus dihitung? Jadi 5-nya ya kita pindahkan ke ruas kanan karena sejenis dengan min 17. Sehingga min 2A sama dengan min 17 dikurang 5. Ya, tadinya ditambah, karena dipindah ruas menjadi dikurang. Lalu min 2A sama dengan min 17 dikurang 5, min 22. Sehingga selanjutnya yang dipindah adalah min 2. Ya, yang tadinya dikali jadi dibagi. Sehingga A sama dengan min 22 dibagi min 2 sama dengan 11. Jadi di sini sebelumnya A sama dengan min 22 dibagi min 2. Maka hasilnya A sama dengan 11. Gitu ya. Semoga paham. Kita lanjutkan. Contoh soal, fungsi G memetakan X ke 2X kuadrat dikurang 4. Nah, sekarang bentuknya G fungsinya. Tentukan G dalam kurung 3 ditambah G dalam kurung min 2. Ya benar, berarti di sini X-nya diganti 3, lalu nanti X-nya diganti min 2. Setelah dapat hasilnya baru ditambah gitu ya. Sehingga mari kita jawab, rumus fungsinya G dalam kurung X sama dengan 2X kuadrat dikurang 4. Nah, kita cari yang pertama, X-nya diganti 3, berapa sih hasilnya? Sehingga 2 dikali, nah di sini X kuadrat. Karena X-nya diganti dengan 3, jadi 3 kuadrat dikurang 4. Kita hitung dulu yang dikuadratkan. 2 dikali 3 kuadrat 9 dikurang 4. Lalu 2 dikali 9 18 dikurang 4. 18 dikurang 4 sama dengan 14. Ini ketemu fungsi G untuk domain atau X-nya 3. Lalu kita cari juga G dalam kurung min 2, sehingga X-nya atau domainnya kita ganti dengan min 2. 2 dikali min 2 kuadrat dikurang 4. Ya, kan ini tadi rumus fungsinya 2X kuadrat dikurang 4. X-nya diganti min 2. Lalu min 2 kuadrat berapa? 4. Sehingga 2 dikali 4 dikurang 4. 2 dikali 4, 8. Lalu dikurang 4 sama dengan 4. Jadi fungsi G untuk X-nya min 2 hasilnya 4. Kan karena yang ditanyakan G dalam kurung 3 ditambah G dalam kurung min 2. Tadi untuk G yang X-nya atau daerah asalnya 3 hasilnya 14. Nah, sehingga 14 ditambah fungsi G dengan X-nya min 2 hasilnya 4. 14 ditambah 4 sama dengan 18. Seperti itu ya Kak ya. Berikutnya adalah tabel dan grafik fungsi. Ini yang terakhir nih ya. Jadi untuk menyajikan fungsi bisa menggunakan tabel, bisa juga menggunakan grafik fungsi atau grafik istilah lain dari diagram Kartesius. Contoh soalnya, diketahui fungsi yang persamaannya atau rumus fungsinya fx sama dengan 3x dikurang 1 dengan daerah asalnya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Jadi ini nanti x-nya ya. Tentukan tabel fungsi, lalu tentukan gambar grafik fungsi tersebut. Nah, mari kita jawab. Nah, dari soal diketahui bahwa rumus fungsinya fx sama dengan 3x min 1 dan daerah asalnya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Jadi caranya sama kayak menentukan nilai fungsi ya Kak. Ini kan nilai x, daerah asal. Kita cari kalau x-nya diganti min 3, hasil atau nilai fungsinya berapa. Sampai x-nya diganti dengan 3. Jadi kita cari satu persatu. Nah, habis itu kita namanya juga tabel fungsi. Jadi harus ada tabel. Nah, kita masukkan nanti hasilnya ke tabel ini. Ya. Di sini tabelnya ada 3 baris ya. Yang kolom ini, sel ini X. Nah, kita nanti tulis isi di sini adalah daerah asalnya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan Y-nya ini adalah fx. Ya, tadi kan di awal kata lain dari fx adalah Y. Nah, selanjutnya baris yang terakhir ini X, Y. Pasangan berurutan ya Kak, ditulis nanti.
Ketika sudah ketemu hasilnya, Y-nya berapa, dipasangkan X dengan Y-nya. Gitu. Yuk kita jawab. Yang pertama, untuk X-nya sama dengan min 3. Nah, sehingga Fx sama dengan 3X dikurang 1. F dalam kurung min 3 sama dengan 3 dikali min 3 dikurang 1. Min 9 dikurang 1 sama dengan min 10. Nah, sehingga kita masukkan ke tabel, X-nya min 3, Y-nya ketemu min 10. Maka titiknya menjadi min 3, min 10 pasangannya, ya kan? Seperti itu. Selanjutnya, yang kedua untuk X sama dengan min 2. Fx sama dengan 3X dikurang 1. F dalam kurung min 2 sama dengan 3 dikali min 2 dikurang 1. Min 6 dikurang 1, min 7. Jadi pasangannya X-nya min 2, Y-nya min 7. Min 2,7. Lalu yang ketiga, untuk X sama dengan min 1. Fx sama dengan 3X kurang 1. F dalam kurung min 1 sama dengan 3 dikali min 1 dikurang 1. Min 3 dikurang 1 sama dengan min 4. Jadi pasangannya X-nya min 1, Y-nya min 4. Min 1, min 4. Nah, berikutnya untuk X sama dengan 0, Fx sama dengan 3X dikurang 1. F0 sama dengan 3 dikali 0 dikurang 1. 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Nah, X-nya 0, Y-nya min 1. Jadi pasangannya 0, min 1. Selanjutnya untuk X sama dengan 1. Fx sama dengan 3X dikurang 1. F dalam kurung 1 sama dengan 3 dikali 1 dikurang 1. 3 dikurang 1, 2. Nah, X-nya 1, Y-nya 2. Ketemunya tadi 2. Sehingga pasangannya 1,2. Nah, berikutnya untuk X sama dengan 2, Fx sama dengan 3X dikurang 1. F dalam kurung 2 sama dengan 3 dikali 2 dikurang 1. 6 dikurang 1 sama dengan 5. Nah, X-nya 2, Y-nya ketemunya 5. Sehingga pasangannya 2,5. Dan yang terakhir, nah untuk X sama dengan 3, Fx sama dengan 3X dikurang 1. F dalam kurung 3 sama dengan 3 dikali 3 dikurang 1. 9 dikurang 1 sama dengan 8. Sehingga X-nya 3, Y-nya 8 ketemunya. Pasangannya menjadi 3,8. Nah, inilah yang disebut dengan tabel fungsinya. Ya. Berikutnya, dari tabel, kita bisa membuat grafik fungsinya. Karena hasil dari pasangan-pasangan X, Y adalah titik koordinat dari fungsi yang tadi. Ya. Yang pertama, min 3, min 10. Berarti ini titiknya nih. Selanjutnya, min 2, min 7. Jadi ini titiknya. Lalu min 1, min 4. Jadi di sini titiknya. Lalu 0,1. Ini 1,2. 2,5. Dan yang terakhir 3,8. 3,8. Nah, dari titik-titik pertemuan ini tadi, titik-titik koordinat ini, kita buat garis lurus. Kita hubungkan menggunakan garis lurus. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan grafik fungsi, ya. Dan lebih tepatnya fungsi linear, karena garisnya lurus, linear. Linear itu artinya garis lurus, gitu ya. Oke, alhamdulillah selesai sudah pembahasan materi relasi fungsi part 2, yaitu tentang fungsi, korespondensi, nilai fungsi, dan cara menyatakan atau menyajikan fungsi. Semoga paham dengan penjelasan Bu Nurul. Tetap semangat ya Kak untuk belajar, dan untuk latihan soalnya dari buku paket Erlangga, halaman 103, latihan 5, nomor 1, 2, 3, 4, dan nomor 6. Jadi ada 5 soal. Silahkan kakak kerjakan supaya Bu Nurul tahu sejauh mana pemahaman kakak setelah belajar relasi dan fungsi part 2. Oke, alhamdulillah. Jangan pernah lelah untuk belajar ya kak. Karena keberhasilan bukanlah milik orang pintar, namun milik mereka yang senantiasa berusaha. Sebagai pelajar, usaha yang bisa kakak lakukan untuk sukses adalah harus belajar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bu Nurul akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.